Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas akad wakaf, sekarang masih dalam tabarru', akad uqudut tabarru'at, akad-akad yang sifatnya adalah sosial, memberikan manfaat kepada yang lain tanpa ada imbalan dari pihak penerima. Itu sekarang dinamakan dengan akad hibah. Hibah atau hadiah, ya, atau sedekah, ini semuanya ada perbedaan, tetapi dia tetap pemberian harta, kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa ada imbalan. Dan Indonesia juga dikenal dengan infak umpamanya. Sebenarnya kata infak itu kata umum, asal harta keluar dari Anda. Untuk yang wajib seperti zakat juga namanya infak. Atau memberikan nafkah kepada anak istri namanya juga infak. Atau yang sunnah seperti sedekah namanya juga infak. Atau berwakaf juga dinamakan dengan infak. Ya. Asal keluar harta milik Anda, itu namanya infak. Ya. Silakan. Babul hibbah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa hiya tamlikul mal fil haya bi ghairi rad. Yaitu memberikan kepemilikan harta semasa hidup secara cuma-cuma. Idza kana al-maqsud ar-ra'is lil wahib huwa naf'al mu'ta, apabila yang dimaksudkan dari pemberian hibah ini dari orang yang memberikan kepada yang diberikan adalah kemanfaatan. Amma in kana qasduhu sawab al-akhirah bidzatihi fa huwa sadaqah. Adapun apabila yang diinginkan dan ditujukan dari pemberian hibah ini adalah pahala akhirat, maka ini dinamai sedekah. Wa in kana jullu qasdihi tawaddud ila man a'tahu ay yuridu kasba mahabbatihi fahuwa hadiyah. Dan apabila tujuan daripada pemberian hibah ini adalah kasih sayang atau cinta yang diinginkan dari yang diberikan, maka ini dinamakan hadiah. Nah. Ya. Syekh Ibn Qudamah al-Muwaffaq Ibn Qudamah memberikan definisi hibah adalah tamlikul mal fil haya bi ghairi iwad. Memberikan kepemilikan harta pada masa pemberi pemilikan itu masih hidup. Kalau pemberi kepemilikannya nanti setelah dia wafat, dinamakan dengan wasiat. Dia mengatakan tanah ini atau rumah ini atau kendaraan ini, kalau saya wafat, ini menjadi milik lembaga dakwah X atau menjadi milik si fulan. Ini namanya adalah wasiat. Bila diserah terimakan pada saat hidup, dinamakan hibah. Ya, berarti bila seseorang menerima hibah dan sudah diterima fisik dari barang tersebut, baik secara hakikat ataupun secara hukmi, maka itu menjadi milik dia. Ahli waris tidak bisa menuntut bahwa itu milik orang tua mereka atau ayah mereka atau adik mereka. Dan ini pemberian kepemilikan harta ke pihak lain dengan tanpa imbalan. Di sini ada perbedaan hibah dengan sedekah dengan hadiah. Kalau hibah tujuannya adalah
si penerima hibah mendapat manfaat, tujuan utamanya. Ya. Kalau tujuan utamanya adalah murni pahala dari Allah Azza wa Jalla, ini namanya sedekah. Kalau tujuannya adalah, tujuan pokoknya adalah ingin mendekatkan diri, berbaikan dengan penerima hibah tadi, penerima hartanya tadi, ini dinamakan dengan hadiah. Ya. Semuanya pemberian harta ke pihak yang lain dengan tanpa imbalan. Mau hadiah, mau hibah, mau sedekah, seperti itu. Lanjut. Watasihhu bil ijabi wal qabul. Dan hibah sah dengan ijab dan qabul. Fal ijabu an yakul al wahibu wahabtuka hada syai'. Dan ijab dengan mengatakan, yaitu orang yang memberikan, aku memberikan ini kepadamu. Au a'taituka iyyah, aku berikan hanya untukmu. Au malaktuka iyyah, aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu. Wa nahwu dzalika mimma yu'addi hadzal ma'na. Dan kalimat-kalimat yang semisalnya yang memiliki makna hibah. Wal qabul an yaqula al-akhidhu qabiltu aw raditu. Dan pengkabulan dengan mengatakan orang yang menerima, aku terima pemberianmu, aku ridha dengan pemberianmu. Wa nahwu dzalika mimma yadullu ala qabulihi lil hibbah. Dan kalimat yang semisalnya menunjukkan kepada pengkabulan atau penerimaan dari hibah tersebut. Fatasihu al-hibbatu bihima. Maka akad hibah menjadi sah dengan keduanya. Li'annahuma yadullani dalalat sarihah ala ridha tarfain bihadhihi al-hibbah. Karena keduanya menunjukkan isyarat yang jelas akan ridha dari dua belah pihak terhadap hibah tersebut. Fawajib al-amalu bihima, maka wajib diamalkan keduanya. Naam. Ya, hibah ada ijab dan qabul. Apa itu ijab? Si pemilik harta mengatakan wahabtuka atau a'taituka atau malaktuka. Ya, tentu dengan tanpa menyatakan imbalan. Kalau malaktuka bikadza, itu namanya jual beli. Ya. Dan yang semakna ada. Kalau bahasa Indonesianya, ini aku hibahkan, ini aku berikan, dan seterusnya. Qabul, si yang menerima mengatakan, aku terima. Oh ya, terima kasih, aku suka. Menunjukkan dia menerima hibah. Dengan demikian, apa yang diucapkan oleh kedua belah pihak tadi menunjukkan ijab dan qabul tadi, maka hibah menjadi sah dan wajib dilaksanakan. وتصح الحبة أيضا بالعطية المقترنة بما يدل عليها. Dan akad hibah menjadi sah juga dengan menyerahkan sesuatu yang menunjukkan kepada hibah tersebut. فإذا أعطاه مالا, maka apabila seseorang memberikan suatu harta, waqtarana hadzal i'ta bima yadullu ala anna hadhihi al-'utiyah hibbah, dan diikat terkait dengan pemberian tersebut apa yang menunjukkan bahwa ini adalah pemberian atau hibbah, kan yatazawwaj syakhsun yatazawwaju syakhsun fayursilu ilaihi akhuhu syatun liyadbaha fi zawajihi wa lam yakul shay'an fa'itahu li akhihi hadhihi syat fi hadhihi an-nasibah fi hadhihi al-munasabati yadullu ala anna hibbah. Maka seperti seseorang yang yatazawwaj, menikahi dengan seorang wanita, kemudian dia mengirim kepada saudaranya seekor kambing untuk disembelih pada saat proses pernikahannya, dan dia tidak mengatakan sesuatu, maka pemberian kambing tersebut kepada saudaranya berupa seekor kambing pada munasabah ini, momen ini menunjukkan bahwasanya itu adalah hibbah. Siyama idza kana al-mu'ti ghaniyan, apalagi apabila yang memberikan adalah seorang yang memiliki harta. Wa ma'rufan bil karam,
dan dikenal orang yang dermawan. Wa akhuhu muhtajun, dan saudaranya orang yang membutuhkan. Fahadal i'ta yaqumu maqamal ijab wal qabul, maka penyerahan ini menggantikan posisi ijab dan qabul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kana yahduna wa yuhibbuna wa yaqbiluna al-hadaya wal hibbat bil qabdi dunal qaul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka biasa memberikan hadiah dan menerima hadiah dan hibbah dengan sebatas serah terima, dengan tanpa adanya perkataan. Fadalla ala annahu yaqumu maqamahu, maka ini menunjukkan serah terima ini menggantikan posisi ijab dan qabul. Nah. Ya. Jadi bila seseorang menyerahkan hartanya, tidak terucap dari mulutnya kata hibah, ya, apakah dia itu menjadi hibah? Dan dia menyerahkan hartanya, dilihat, ya, dilihat momennya, qarinahnya, hal-hal indikasi-indikasi lainnya. Bila itu menunjukkan itu adalah hibah, walau tidak ada ucapan, sudah menjadi hibah dia. Ya. Saudaranya nikah, baru tamat kuliah, belum kerja, atau masih kuliah dia nikah. Lalu abangnya ngirimin catering. Abangnya ngirimin catering lengkap. Kata dia, ini abang sudah bayarkan. Ini bukti pembayaran catering untuk 300 porsi. Ya, jam sekian catering datang, siap. Catering berisi makanan, menu utama dan lain-lainnya. Menu pembuka, menu penutup. Dan abangnya berkemampuan dan dikenal baik, tidak kenal pelit. Ya, walau tidak mengucapkan hibah dia hanya foto bukti perjanjian akad dan pembayaran catering tadi, dia beritahu ke adiknya. Ini apakah nanti si adik wajib mengganti? Pokoknya tidak, karena ini adalah hibah. Walau abangnya tidak pernah melaporkan itu hibah. Ya. Dan itu dari masa Nabi SAW, para sahabat Nabi, mereka memberikan hibah, memberikan hadiah, menerima hibah. Itu ketika diberikan, diterima. Ya, barangnya tanpa, tidak ada riwayat mengatakan sahabat itu mengatakan, wahab itu ya Rasulullah. Tidak mesti. Ini menunjukkan qarinah ini, indikator ini, dengan menyerahkan hartanya, menunjukkan sama dengan ijab dan qabul. Ya. Jangan terlalu rewel kecuali Anda khawatir dengan orang ini. Ini apa maksudnya? Hibah atau hadiah atau pinjam atau apa? Ya, kalau Anda kenal tipe karakternya ini, tidak pernah ngasih Anda hadiah. Ya. Dan Anda juga tidak saat seperti dalam mengundang dia dalam pernikahan, dia hadir. Ya, kalau dia hadir, dia memberikan hadiah, itu hadiah hibah. Ya. Bukan pinjaman. Kecuali dia tuliskan, ini adalah pinjamanku di dalam amplop yang dia berikan. Ya. Nggak perlu Anda tanyakan, tapi tanpa ada hujan, tanpa ada panas, tanpa ada hal-hal, dia ngasih amplop ke Anda. Dan tidak pernah sebelumnya, ini perlu Anda pertanyakan. Pinjamankah maksudnya? Hibah, titipan, atau apa? Ya. Masya Syekh. وتلزم الحبة بالقبض فإذا قبض الموهوب له الحبة فقد لزمت. Dan menjadi lazim hibbah dengan al-qabd, yaitu adanya serah terima. Apabila diserah terimakan pemberian hadiah, maka telah terakadkan atau telah menjadi lazim. Fala yahiqqu lil wahib ruju' fiha.
tidak diperbolehkan bagi orang yang memberikan untuk menarik kembali pemberiannya. Lima thabata an Abi Bakar wa Umar min anna al-'utiyata la talzam wa la takunu mulkan lil mawhub lahu illa an yaqbidaha. Sebagaimana yang diriwayatkan telah tetap dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma bahwa utiyah pemberian tidak menjadi lazim dan tidak menjadi milik bagi orang yang diberikan kecuali dengan adanya serah terima. Nah. تقرأ الهامش اثنين. نعم. روي مالك وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين عن عائشة قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جدد 20 وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا عز علي فقرا بعد منك وإني كنت نحلتك جددا 20 وسقا ولو كنت جددته واهتزيته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته وإنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية. Diriwayatkan dari Malik dan selainnya dengan sanad yang sahih dan rijalnya rijal sahihain dari Aisyah, dia berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki menghadiahkan jadad isna wasaqan min malihi. Jadad bagaimana? Kebun kurma yang panennya 20 wasak. Ketika hadir ke wafatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menjelang kematiannya, beliau berkata, demi Allah, wahai anakku atau putriku, tidak ada seorang manusia pun yang lebih untuk dicintai dari kecukupan setelahku kecuali hanya dirimu, dan tidak ada yang lebih mulia di dalam diriku setelahnya kecuali adalah engkau, wahai Aisyah. Dan sesungguhnya aku menghadiahkan kepada engkau kebun kurma 20 wasaqan 20 wasak. Maka apabila engkau jaddidtihi, memanennya saja. Ya. Apabila engkau telah memanennya dan mengambilnya, maka itu menjadi bagianmu. Wa innama huwal yawm malin waris, akan tapi hari ini adalah merupakan kebun tersebut merupakan harta waris. Wa innama huma akhwaka wa akhtaka, dan keduanya, dan itu adalah milik saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan. Maka bagikanlah di atas kitab Allah Ta'ala. Maka Aisyah berkata, ya abad, wallahi, demi Allah, lau kana kada wa kada la taraktuhu. Kalaulah ini kada wa kada la taraktuhu. Kalau seperti ini aku akan tinggalkan. Akan tapi ia adalah Asma, untuk Asma, dan siapakah yang lain? Maka beliau berkata, Zubatni binti Khadijah, yaitu milik Zubat yang janin yang ada anak perempuan Khadijah. Arahah jariha, maka berikanlah kepadanya. Bahwasanya hibah tidak akan mengikat bila objek hibah belum diterima oleh penerima hibah. Tapi kalau penerima hibah sudah menerimanya, maka tidak bisa pihak pemberi hibah menarik kembali. Kalau masih sekedar ucapan dan objek belum diserahkan, maka itu tidak ada konsekuensi. Berdasarkan kenapa harus ada serah terima, berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ucapannya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar pernah memberikan kebun kurma kepada putrinya Aisyah, yang kebun kurma itu panennya sebanyak 20 wasak.
5 wasak sama dengan nisab zakat. Nah, Ya, berarti sekitar 700 kilo. Kalau 20 wasak kali 4 berarti sekitar 3 ton, kurang lebih 2,8 ton. nah, Hasil panen korma dari kebunnya Abu Bakar tadi. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha disibukkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada waktu beliau untuk mengelola kebun korma itu. Ketika itu juga tidak kunjung dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Abu Bakar mulai sakit berat dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau panggil putrinya Aisyah. Dia mengatakan, putriku, tidak ada seorang pun yang aku inginkan dia mendapatkan manfaat kecukupan hidup, dan tidak ada seorang pun yang berat bagiku dia dalam keadaan kekurangan kecuali engkau. Ya, aku memberikan kepadamu kebun korma dengan hasil 20 wasak, tapi engkau tidak menerimanya, belum menerimanya. Maka ajalku sudah dekat, sekarang bagikanlah kepada 2 saudarimu, dan bagikan sesuai dengan kitab Allah. Berarti sesuai dengan waris yang ada ketentuan di dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. nah. Wala yajuzu ruju' fiha ila lilwalidi liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diperbolehkan seseorang menarik kembali pemberiannya kecuali seorang ayah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin an yu'tiya 'atiyatan farji'u fiha ila alwalid fima yu'ti waladahu. Tidak boleh seseorang yang memberikan suatu pemberian mengambil kembali apa yang telah diberikannya, kecuali seorang ayah yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya. Fal hibatu idza qabadaha man uhabat lahu, maka hibah apabila telah diterima oleh yang diberikan hibah, lam yajuz lil wahib an yastarji'aha illa in kana al mawhub lahu ibnan lil wahib, fayajuzu liwalidihi wa huwa al wahib an yastarji'a ma wahaba li ibnihi. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah diberikannya, dan kecuali apabila yang diberikan adalah anak dari pemberi, maka diperbolehkan bagi seorang ayah, yaitu yang memberikan hibah, untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan atau diberikan kepada anaknya. Nah. Ya. Bila sudah terjadi hibah dan sudah terjadi serah terima, maka tidak halal pemberi hibah menariknya. Yes. Ya. Serah terima seperti apa? Dipegang fisiknya, atau konsekuensi dari serah terima kalau umpamanya tanah dan rumah dibalik namakan, diserahkan surat-suratnya dan dikuasai lahannya atau rumahnya, ya, itu dinamakan dengan serah terima. Bila sudah serah terima, maka pemberi tidak bisa rujuk. Ya, pemberi tidak bisa rujuk, kecuali bila penerima hibah adalah anak dari pemberi hibah. Dalam hal ini dibolehkan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, illal walidu fima yu'ti waladahu. Tidak boleh seseorang yang telah memberikan hibah rujuk, kecuali seorang ayah menghadiahkan kepada anaknya, boleh dia rujuk. Itu dengan syarat dia masih hidup. Nah. Ya. Cukup, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Karena nanti ini hibah kepada anak-anak ada hukum penjelasan yang cukup panjang. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar di Roja, alhamdulillah ada sejumlah
kaidah-kaidah dan juga batasan ketentuan syariat dalam hibah yang sudah kita simak, dan alhamdulillah sudah cukup jelas kita memberikan kemudian kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan. Silahkan. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Ya, nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Andi di Jalan Ustaz. Baik. Andi, silakan pertanyaannya. Mau bertanya Ustaz dulu, mungkin tidak sesuai dengan tema, mohon maaf. Dulu tuh anak membeli sebidang tanah, nah waktu transaksi itu hanya diberi kwitansi karena terkait surat-suratnya katanya nanti akan diurus belakangan gitu. Terus sudah dikasih juga uang untuk pengurusan surat-suratnya. Nah, qadarullah, terus setelah transaksi itu ditanyakan dari yang penjualnya ini bilang masih diurus sampai mungkin karena lokasi tempatnya agak jauh, jadi nggak setiap saat di follow up gitu sampai berlalu sekian tahun gitu. Nah, kurang lebih 10 tahun lah. Nah, setelah terakhir dicek itu ternyata tanah yang dijual itu di sebelahnya itu ada kayak pelebaran penggunian jalan untuk pelebaran jalan, dan karena sebidang tanah itu ternyata statusnya sudah dibeli juga oleh Jasa Marga gitu, walaupun statusnya sebetulnya di pinggir jalan gitu sekarang. Nah, itu kalau anak minta pengembalian itu, apakah pengembaliannya sesuai dengan dulu uang yang diserahkannya, atau sebetulnya kan nilai tanahnya sekarang udah naik karena sekarang udah jadi jalan lebar gitu ya Ustaz ya. Kalau dulu kan masih di ini, atau senilai harga jual di tanah di saat itu Ustaz, saat ini gitu Ustaz, karena harganya memang naiknya cukup naiknya besar sekali gitu. Dulu misalkan sebidang tanah harganya semeter 500.000, sekarang karena dia jadi di pinggir jalan itu harganya sudah sekitar 3 jutaan gitu. Mohon sarannya Ustaz. Sebentar, kasusnya Anda membeli tanah. Betul. Sudah diterima atau belum? Serah terimanya hanya berupa kwitansi, tapi kalau surat-suratnya belum Ustaz. Ya, serah terima tanah tentu dikuasai. Betul. Kuasai, kalau dia berpagar, kuncinya Anda pegang, serahkan ke Anda. Kemudian Anda bisa masuk tanpa izin. Kemudian itu yang penjual mengeluarkan semua barang-barangnya dari tanah tersebut. Sudah dilakukankah? Belum Ustaz, karena tanahnya hanya tanah kosong begitu aja sih Ustaz, kayak sebidang kebun. Iya, kalau sebidang kebun Anda cangkulin, Anda tanamin, atau Anda suruh orang untuk mengelola, itu pertanda Anda sudah menerimanya. Belum ada dilakukan sama sekali. Betul, belum sama sekali. Melihat lahannya pun belum pernah. Melihat lahannya sudah dibilang ini batasannya ini sama ini gitu Ustaz. Pada saat melihat itu sudah dilakukan transaksi, sudah ada pembayaran? Sudah. Pada saat melihat sudah ada pembayaran. Betul. Dan dia mengatakan, silahkan ini tanah Anda, begitukah? Betul. Ya. Berarti sudah Anda terima. Sekarang, ya. Itu dia tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Betul. Ya. Anda ini akadnya kalau Anda jual tentu tidak bisa Anda jual. Betul, tidak bisa karena ternyata sudah termasuk yang dibayar dulu ke pemilik yang sebelumnya gitu sama pihak Jasa Marganya itu Ustaz. Ya, pemilik sebelumnya. Berarti ya, Anda beli tanah ini bukan dari pemilik awal. Betul. Jadi anak misalkan beli dari si A, nah ternyata si A ini kan beli dari si B. Nah, Jasa Marga ini ternyata mungkin bayarnya ke pihak si B. Si B ini waktu menjual ke si A, mungkin ya nggak tahu lah ceritanya bagaimana. Ternyata ya seperti itulah Ustaz. Ya, berarti jual belinya tidak ada. Karena tidak bisa diserah keterimakan, jual belinya batal. Jual beli batal, uang kembali ke Anda. Tapi apakah dengan nominal yang sama, ya, atau dikonversi ke tanah? Konversi ke tanah tidak bisa.
Karena tanah bukan milik dia. Ya, nah. Dia pun belum serah terima dengan penjual sebelumnya. Ya. Maka dalam hal ini dia berhutang kepada Anda. Dahulu berapa waktu Anda bayar berapa rupiah? Dulu sih 30 juta Ustaz waktu itu. Tahun 2010 atau 2015 saya lupa Ustaz, cukup lama sih. ya, pada saat itu emas per gram berapa? Baik. Saya lupa tahun. Kalau umpamanya 700.000, Ya, 30 juta dibagi 700.000 dapat berapa gram? ya. Sekitar berapa gram? Sedang di jalan Ustaz. Ya bisa. 40 gram atau 50 gram? Berapa, Ustaz? Berapa, Ustaz? 30 juta dibagi 700.000. 42, Ustaz. 42 gram. Ya. Sekarang 42 gram sama dengan 70 juta. Ya. Berarti inflasinya ini besar. Sahih. Lebih dari 60%. Ini sepakat fatwa para ulama dunia dibayar dengan harga emas. Insyaallah. Itu sekitar emas berapa sekarang? 42 itu. Kalau umpamanya 80 juta, ya Anda boleh minta ke dia 80 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, syukur Ustaz, jelas sekali Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum, jazakallahu khairan Pak Andi, dan semoga Allah mudahkan ya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijawab. Semoga menjadi pencerahan buat Pak Andi dan juga yang lain. Semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana sedang di jalan mengendarai kendaraan. Baik. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustaz. Qadarullah, kerabat Ana itu mobilnya ditabrak. Lalu si penabrak bertanggung jawab dengan niat dan itikat baik, akhirnya penabrak dan yang ditabrak ke bengkel resmi. Dan di bengkel resmi harga terlalu mahal Ustaz. Terusnya dia minta bermohon untuk tidak di bengkel resmi dan dapatlah di bengkel yang biasa. Artinya ada penurunan kualitas. Terus cocoklah harga biaya ganti ruginya disepakati, itu karena si penabraknya punya itikat baik, yang ditabrak mengalah untuk menerima diperbaiki di bengkel tidak resmi. Diterima uangnya, selesai, terus si penabrak pulang, yang ditabrak pulang ke rumah. Dalam perjalanan mempunyai beberapa rencana, Ustaz. Setidaknya 3. Pertama, nanti kalau punya duit, kita bawa ke bengkel resmi aja. Artinya uang itu akan digunakan dulu, Ustaz, gitu. Pertanyaannya, apakah dibolehkan uangnya itu dipergunakan? Terus yang kedua Ustaz, cari-cari bengkel yang lebih murah gitu, dengan kualitas baik gitu, dengan resiko tadi kualitas tidak sesama dengan bengkel resmi. Apakah boleh jika uang yang diterima itu, yang tadi misalkan kalau bengkel resmi 10 dikasih 5, terus ada bengkel yang tidak resmi 4 juta, terus artinya ada lebih 1 juta itu, apakah uang itu halal? Termasuk juga sebaliknya tadi Ustaz, kalau kita ke bengkel resmi kita nambah. Nah, apakah si yang nabrak itu jadi halal Ustaz gitu, kurang atas kekurangannya gitu Ustaz? Demikian Ustaz. Ya. Bila terjadi kasus seperti yang ditanyakan tadi, mobilnya ditabrak, ya, haknya dia adalah selisih antara kondisi sebelum ditabrak dengan kondisi setelah ditabrak. Ya. Karena kalau diperbaiki, mobil itu nggak kembali seperti awal pasti, walaupun di bengkel resmi. Ya. Harusnya dia datang ke tim penilai, ya. Nanya ke ahlinya, ini kondisi mobil seperti ini sebelum ditabrak, setelah ditabrak seperti ini. Berapa harganya sebelum ditabrak, berapa harganya setelah ditabrak. Ya,
Kalau dikatakan nih harganya sebelum tabrak 200 juta. Oke. Setelah ditabrak, ini turun nilainya menjadi 50 juta. Dia dapat 50 juta. Lalu biaya perbaikan hanya 5 juta. Ya. Kalau dia hanya minta biaya perbaikan saja, tidak ada masalah juga. Berarti dia mengurangi haknya dia. Dan itu uang milik dia. Mau dipakai dia untuk hal yang lain, untuk mengembangkan bisnis, mobilnya masih reot begitu, tidak ada masalah. Nah. Atau dia perbaiki sendiri, tidak ada masalah juga. Uang halal milik dia. Ya, kalau ada kelebihan tidak ada kewajiban dia mengembalikan kepada yang nabrak. Nah. Billahi taufiq. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, cukup jelas Bapak ya yang bertanya. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selamat sampai tujuan Pak dan semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aryani di Majalengka. Baik Ibu Aryani, silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, 5 tahun yang lalu saya diberi uang sama saudara ipar saya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian kami ada permasalahan, dia meminta kembali apa yang sudah ia berikan. Pertanyaan saya, apakah saya wajib untuk mengembalikan apa yang sudah ia berikan, Ustadz? Terima kasih. Bentar, Iya, Bu Riani. ya. Ini dia memberikan dalam momen sesuatu kah atau tanpa ada sesuatu? Dia memberikan uang senilai 5 juta, Ustadz. Tapi, Menyerahkan. iya, Terus? menyerahkan uang, tapi maksudnya itu cuma hadiah saja, Ustadz, bukan untuk meminjam. Anda nggak pernah minjam. Tidak pernah minjam. Lalu tidak ada angin dan hujan, dia ngasih uang Anda 5 juta. Iya, karena waktu itu mohon maaf saya sakit, jadi mungkin itu membantu Dia berobat. Ya, itu namanya ya hibah, ya, atau sedekah kalau diinginkan pahala dari Allah. Dan dalam semuanya itu tidak boleh dia rujuk. Kalau dia rujuk, dia berdosa. Ya. Anda tidak wajib membayarnya. Oh iya, terima kasih. Allah barik. Cukup Jadi jelas. kalau kapan Anda diberi kelapangan rezeki oleh Allah, Anda ingin memberikan hibah juga lagi ke dia, atau hadiah, atau sedekah, ada masalah juga. Oh, jadi Mau lebih kurang, mau lebih besar, mau sama pun ada masalah. iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ibu Aryani. Ya semoga menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon bagi antum yang baru bergabung dalam bab hibah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Toto Pak di Depok. Baik, Pak Toto silakan pertanyaannya Pak. Iya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kebetulan saya kan dapat fasilitas dari kantor untuk COP ya, Core of Personal ya. Sebentar lagi, cuman sistem COP-nya ini kita ambilnya kredit seperti itu Pak Ustadz. Terus kredit itu atas nama saya sendiri, hanya untuk segala biaya cicilan apapun itu nanti kantor yang membayarkan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, hukumnya Sebentar. bagaimana ya? Sebentar. Apakah kantor menunjuk bank tertentu? Tidak, itu semua Ya. diserahkan ke kita gitu Pak. Kalau diserahkan ke Anda, alhamdulillah. Anda bisa mendatangi lembaga keuangan syariah, buat akadnya kredit murabahah kendaraan bermotor atau mobil dengan yang sesuai syariat, yaitu Anda katakan saya ingin mobil dengan spek seperti ini dan tidak ada pembayaran DP sebelum mobil sudah ada di tangan pihak bank syariah. Ya,
dan tidak ada akad sebelum mobil sudah ada di tangan bank syariah. Ketika sudah ada di tangan bank syariah, baru kita berakad, baru saya bayar DP, dan saya tidak mau ada klausul denda keterlambatan. Ya, berikanlah nyatakan kepada mereka, ini akan di-cover oleh perusahaan. Ini namanya COP. Ini buktinya surat-surat dari kantor untuk meyakinkan dia untuk tidak membuatkan sanksi wan prestasi dengan bentuk denda keterlambatan. Bila bank syariah mau, Anda lakukan. Bila dia tidak mau, cari pihak yang lain yang mau. Mungkin ke showroom yang mau bertransaksi dengan Anda, tidak ada denda, juga bisa lebih baik. Ada beberapa showroom yang mau, mungkin Anda tanyakan, mau dia dengan skema tadi, ya alhamdulillah. Cukup jelas ya Pak? Biasanya kan suka ada asuransi di dalamnya gitu ya. Itu Tidak ada masalah. Katakan saya belinya include. Oke. Ya, sama Anda naik pesawat juga ada asuransi jasara harja. Lewat bayar tol juga ada asuransi jasara harja. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Allah barik. Bahannya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Toto yang semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Di Jakarta Timur. Pak. Baik, Umu silakan pertanyaannya. Mau bertanya, Pak Ustadz, begini, apa namanya? Bentar, apaan Pak? Kalau misalnya kita Pak Ustadz punya akad sama seseorang, Pak, saya carikan antum sesuatu ini yang antum inginkan, ya berupa barang atau jasa gitu ya Pak ya. Terus pada saat si orang ini bilang, ya udah kalau kalau bapak dapat apa yang bapak inginkan atau barang yang bapak inginkan, nanti bapak kasih saya ya Pak, gitu kan? Terus kata bapak itu, ya nanti kalau bapak sudah senang, intinya sudah dapat apa yang bapak inginkan, nanti bapak kasih. Tapi bapak itu nggak ngasih tahu jumlahnya Pak berapa gitu kan, nggak ngasih tahu apa yang mau dia kasih kan. Dia suatu ketika dia 3 tahun berlalu, apa yang dia inginkan udah dapat Pak, udah dicarikan apa yang dia inginkan. Tapi sudah itu dia hilang jejak gitu aja Pak, ditelepon nggak diangkat-angkat, apa nggak mau diangkat-angkat lagi gitu. Itu apakah itu hutang Pak yang orang itu janjikan, tapi dia nggak ngasih tahu nominalnya berapa gitu Pak? Iya. Gitu. Cukup. Si penagih ini masih mengharap orang itu bayar biarpun berapapun gitu Pak. Baik, itu saja pertanyaannya Bu. Ya syukur Kita Pak. akan simak jawabannya. Nah, jazakallah khair. Silakan. Iya, kalau ada akadnya, ya, dan dia setuju dari awal dan sudah dilakukan, ya ini jadi hutang bagi si penerima manfaat. Walau tidak ada besarannya, kembali kepada besaran pada umumnya. Besaran sebagai broker yang mencarikan barang atau jasa umumnya 2% dari nilai transaksi. Ya, berarti sebesar itu haknya dia. Kalau dia tidak bayar-bayar di dunia, di akhirat akan dia bayar fee perantara tadi atau fee mencarikan barang dan jasa tadi. Cukup jelas, jazakallah khair. Demikian umum, barakallahu fiik. Baik, kami akan pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya punya tanah dan mau dijual. Dulu waktu itu ibu masih hidup, ibu rahimahullah masih hidup, dan saya pernah bilang, Umi, insya Allah nanti kalau tanahnya sudah laku, aku akan berikan Umi 5 juta rupiah. La qadarallah, sampai sekarang tanah belum laku dan ibu saya sudah wafat Ustaz 2 tahun yang lalu. Jika nanti tanah terjual Ustaz, apakah ucapan yang saya pernah ucapkan saat hidup, yaitu untuk memberikan hibah kepada ibu 5 juta rupiah masih berlaku? Bagaimanakah arahannya? Jazakallah khair. Ya,
Karena belum serah terima, maka tidak ada konsekuensi. Nah, Ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi, beliau sudah mengucapkannya kepada putrinya, dan karena tidak ada serah terima, berubah status awalnya itu milik beliau dan jadi waris. Itu juga tadi kasusnya. Tapi ya namanya ibu, walaupun sudah wafat, ingin Anda berbuat baik pada dia, ingin sedekahkan sedekah atas nama beliau, tentu tidak ada masalah. ya, Masya Allah. Ketika laku mamanya, ya mungkin tidak 5 juta, bahkan 10 juta mungkin Anda sedekahkan ke fakir miskin, Anda niatkan pahalanya untuk ibu. Ya. Bolehkan dalam syariat. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair, cukup jelas Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallah fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Izin bertanya, apakah ketua yayasan dan pengurus yayasan pendidikan boleh mengambil bagian untuk kebutuhan pribadi dari dana hibah? Kalau boleh, berapakah ukurannya, Ustaz? Biasakan kita hidup dengan literasi yang benar. Bila seseorang mengajukan pendirian yayasan, tentu ada persyaratan tentang notaris, ya, menyatakan keinginan dan seterusnya. Nah, Sampai notaris mengurus dengan biaya tentunya, nanti sampai keluar akta yayasan dari Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Baca itu syarat dan ketentuan yayasan. Di antaranya ada pasal yang menyatakan bahwa pengurus yayasan tidak boleh mendapatkan manfaat dalam bentuk gaji dan selainnya apapun dari yayasan tersebut. Ya. Maka pembina, ketua harian, pengurus harian, sekretaris, bendahara, divisi pendidikan yayasan, dan seterusnya, tidak boleh dia mengambil harta yayasan walau surplus laba yayasannya. Ya. Seperti itu. Kecuali pihak pengurus yayasan ini dia bekerja seperti yang lainnya. Kalau umpamanya yayasan punya divisi pendidikan, dan pengurus ini pembinanya dan direkturnya dan seterusnya, ketuanya ikut mengajar, ya, dia dapat jam mengajar, bukan jam sebagai pengurus. Ya. Atau ikut dia menjadi security di sekolah, ya, maka dapat gaji sebagai security dan seterusnya. Billahi taufiq. Kalau dia melanggar, tidak halal baginya mengambil itu, dan dia wajib mengembalikan di dunia, kalau tidak di akhirat. Allah Akbar. Subhanallah. Nah, jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan penjelas dan bisa bermanfaat buat semua tim yayasan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih berkaitan dengan yayasan. Kami yayasan pengurus dalam bergerak di bidang pendidikan, dan rencananya yayasan mau membuka rekening bank konvensional, Ustaz, untuk alur transaksi dan juga pembiayaan. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Mohon arahannya. Apakah diperbolehkan dalam kondisi seperti ini membuka rekening di bank konvensional? Jazakallah khair. Daruratnya nggak ada kan ya? Kalau Anda buka di rekening bank syariah, tidak bisa transaksi dan pembiayaan? Enggak. Semuanya bisa. Ketika tidak ada darurat, tidak halal Anda membuka rekening di bank konvensional. Siapa pengurus yang membuka, dia yang terkena dosa ribanya. Allah. Ya. Karena ketika dibuka rekening, di situ ada ketentuan bahwa
pihak yang menabung, nasabah yang menabung mendapatkan bunga. Bunga itu adalah riba. Jika mereka menyetujuinya, dosa berbuat riba sudah terus berjalan sampai mereka tutup rekening tersebut. Billahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian penanya, semoga menjadi pencerahan dan cukup jelas insyaallah. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat buat tim yayasan juga. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya dahulu memberikan hibah sebuah lahan, akan tapi saya belum kelola dan belum juga dibalik nama. Dan saat ini orang tua sudah wafat. Pertanyaannya, bagaimanakah status tanah hibah tersebut untuk saya? Dan apakah menjadi sah atau berlaku hukum waris untuk anak-anak yang lainnya? Jazakallah khair. Berlaku hukum waris untuk anak-anak lainnya, kecuali yang lain sudah mereka terima, yang satu belum. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana adab aturan hukum orang tua ayah menghibahkan kepada anaknya bila tidak adil. Ya, secara umum kalau ayah masih hidup wajib dia tarik kepada yang sudah diberikannya karena dia boleh narik hibahnya, atau dia serahkan kepada yang belum menerima. Kalau dia sudah wafat, wajib kepada anak-anak yang sudah menerima untuk mengembalikan dibagi waris semuanya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi penjelas. Kami angkat kembali dari Bapak Putra di Bandung. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjual madu dan barang tidak di saya. Si pembeli transfer dana ke saya dan saya membeli madunya di marketplace. Harga saya naikkan dengan kesepakatan bersama. Barang sampai ke saya, baru saya kirim ke pembeli. Apakah transaksi ini diperbolehkan, Ustaz? Dan jika tidak, apakah ada solusinya? Jazakallah khair. Ini barang belum Anda miliki, Anda jual. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Kan kau jual barang yang belum engkau miliki. Maka solusinya beli barang stok dulu satu, ya, sehingga untung Anda lebih tinggi. Kemudian yang kedua, Anda katakan saya carikan Anda madu A, B, C, D, ya, berikan saya fee mencarikan 2% kah, 3% kah dari transaksi. 2. Ketiga, buat akad tidak mengikat. Saya jual kepada Anda madu, tapi tidak mengikat. Anda bisa buat jadi, bisa tidak. Ketika dia membayar atau dia mengokekan dan membayar, Anda beli barang. Setelah beli barang, konfirmasi jadi beli, boleh mengatakan jadi beli, kirim barangnya. Wallahu a'lam. Cukup jelas, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian Bapak Putra ya di Bandung, semoga menjadi pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika orang tua wafat dan ada sejumlah warisan yang diberikan kepada anak-anak dengan pembagian secara Islam, di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding dan perempuan 1 bagian. Pertanyaannya, Ustaz, ada ucapan orang tua ketika beliau masih hidup dan belum menunaikan ibadah haji untuk dibadalkan hajinya ketika wafat dan belum menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, Ustaz, ada 2 keinginan anak-anak, pembangunan masjid dan membadalkan haji. Manakah yang lebih utama? Karena tidak bisa ditunaikan kedua-duanya, Ustaz. Tergantung. Kalau orang tuanya belum pernah haji dan sudah wajib baginya haji, maka tidak ada pembagian waris sebelum ditunaikan haji badal orang tua. Bagaimana cara melihat dia sudah wajib? Ya, ketika dia wafat, lihat hartanya. Kalau hartanya bisa untuk membayar ongkos ibadah haji,
Ya, selain harta pokok, rumah, kendaraan yang dipakai, dia punya 2 rumah. Dan dia rumah yang kedua juga bukan sumber pokok, sumber utama untuk biaya hidupnya. Ya, bisa dijual itu sebetulnya untuk dia berangkat haji dengan istrinya. Dan tidak dia lakukan. Ketika dia wafat, tidak ada warisan yang dibagi sebelum dibadalkan hajinya. Ya. Bisa jadi anak berangkat yang sudah haji, tapi kalau harus menunggu menunggu waktu tunggu seperti sekarang puluhan tahun, maka ini juga tidak ada kewajiban. Tinggal ahli waris menghubungi teman, saudara, kerabat yang kuliah di Saudi Arabia, yang mereka bisa berhaji setiap tahun. Mereka memang hanya boleh haji sekali ketika di Saudi Arabia. Tapi kalau dia mahasiswa, ada beberapa pekerjaan yang dilibatkan mahasiswa dan bisa sambil berhaji. Seperti mereka jadi penterjemah di Kementerian Dakwahnya Kerajaan Saudi Arabia, penterjemah untuk para ulama-ulama atau dai-dai Arab Saudi, memberikan ceramah ke tenda-tenda Indonesia, itu didampingi penterjemah, biasanya mahasiswa Islam yang kuliah di Arab Saudi bisa ikut program itu. Dan dia bisa melakukan ibadah haji itu. Tidak terhalangi dia melakukan ibadah haji. Maka mahasiswa seperti ini dihubungin, minta dia badalkan, hajikan atas orang tua Anda, dan tentunya dengan berikan biaya, berapa biaya yang dia keluarkan untuk itu. Ustaz, Masya Allah. Cukup jelas dan solusi. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat WhatsApp kembali sebelum kami angkat dari via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjual aset orang tua yang sudah pikun dan membagikan hasil penjualannya kepada 5 orang anaknya dan ibunya secara rata, Ustaz. Bagaimanakah hukum hibah seperti ini? Jazakallah khair. Ini bukan hibah, ini merampas. Subhanallah. Ya. Orang tua Anda tak pernah menghibahkan, lalu dia pikun, Anda ambil. Ya. Allah. Tidak ada pikun diambil harta orang, walau dia gila, walau dia masih bayi. Tidak ada dalam syariat mengambil harta orang pikun, walau anaknya. Walaupun tidak bisa mengelola lagi, Ustaz. Ya. Nah, dalam bab sufaha atau orang yang tidak halal melakukan transaksi tidak sah, walinya yang melakukan transaksi. Sahih. Pikun atau gila atau ya, itu hartanya haram, bagi-bagiin. Astagfirullah. Ya, bagi anaknya yang mengerti syariat Allah, dia pegang itu harta ayah ibunya, dia gunakan semuanya untuk kepentingan ayah ibunya saja. Tidak boleh dia hibahkan ke siapapun. Walau untuk sedekah tidak boleh. Masya Allah. Ini dikatakan oleh para ulama bahwa wali tidak boleh mensedekahkan harta. Ya, kecuali dahulu ya ibu pernah ngomong sebelum dia pikun, pengen rasanya bersedekah untuk lembaga dakwah A, untuk masjid B, tapi keburu dia pikun. Nah, itu boleh dikeluarkan dari hartanya. Tapi tidak pernah dia berujar itu, Anda berinisiatif agar orang tua banyak pahalanya, ini diberikan aja ke lembaga dakwah A atau masjid B. Ini perbuatan dosa, wajib Anda menggantinya di dunia, kalau tidak di akhirat. Subhanallah. Kalau negara hadir dalam kehidupan rakyatnya, tentu pihak mahkamah bisa menuntut anak ini. Ini maling namanya, merampok. Allah Akbar. Baik.
Cukup jelas Ustaz. Demikian Ibu dan Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat dari apa yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Cukup Ustaz. Ikhwafillah azakumullah, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Nabi mengingatkan dan Allah memberikan ancaman bahwa haram mengambil harta orang yang lain kecuali dengan saling ridho. Ya, baik mengambil harta orang tua kecuali saling ridho atau syariat membolehkan. Seperti mengambil harta orang tua, harta saudara dan seterusnya. Ya. Jangan menyangka harta orang tua harta Anda, tidak. Harta saudara harta Anda, harta istri harta Anda, harta suami harta Anda, tidak. Yang ada harta anak, harta ayah itu iya. Dan itu tidak ada. Itu syariat yang membolehkan. Nanti pada babnya akan kita jelaskan dengan rinci. Dengan demikian, bila kita tahu aturan-aturan syariat dalam hal ini, selamat dari murka Allah Jalla fi'ula yang akan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga harta yang kita miliki, yang kita distribusikan, menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.